Halo semuanya, malam ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Namun bisa jadi penentu apakah Anda akan menikmati masa tua dengan penuh vitalitas atau justru terjebak dalam lingkaran penyakit dan kelelahan. Saya ingin Anda yang sedang menonton ini, untuk sejenak menyentuh leher Anda sendiri. Rasakan, apakah terasa kaku, keras, atau bahkan sedikit nyeri? Jika iya, Anda tidak sendirian. Saya, seorang dokter yang sudah mengabdi lebih dari setengah abad, telah melihat ribuan orang yang mengabaikan sinyal kecil ini dan akhirnya menyesal di kemudian hari. Bayangkan, leher yang kaku itu seperti bom waktu yang menempel di tubuh Anda. Setiap hari, detiknya berdetak, diam-diam menggerogoti umur Anda. Saya tahu, ini terdengar dramatis, tapi percayalah, saya tidak sedang bercanda. Banyak orang berpikir, cuma pegal-pegal biasa, nanti juga hilang. Tapi kenyataannya, kebiasaan menyepelekan ini bisa memangkas umur Anda hingga 1 dekade. Serius, 10 tahun, Anda mungkin tidak akan bertahan hidup jika terus mengabaikan kesehatan leher Anda. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan, tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Saya ingin tahu Anda sedang menonton dari mana. Tulis di kolom komentar, sebutkan lokasi dan waktu lokal Anda. Siapa tahu kita bisa membangun komunitas pejuang leher sehat dari seluruh penjuru negeri. Sekarang matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut. Dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Saya masih ingat ketika usia saya menginjak 87 tahun. Banyak orang bertanya, "Dok, kok masih kuat praktik 8 jam sehari?" Jawaban saya sederhana, rahasianya ada di leher. Saya tidak sedang membual. Setiap pagi, sebelum memulai aktivitas, saya selalu melakukan ritual kecil, memeriksa leher, merasakan setiap otot dan memastikan tidak ada yang terasa seperti batu. Dulu, saya juga sempat meremehkan hal ini, namun pengalaman mengajarkan saya bahwa leher adalah pusat kehidupan. Jika leher Anda sehat, hampir semua sistem tubuh akan bekerja dengan baik. Saya pernah bercanda dengan pasien. Leher itu seperti password WiFi tubuh. Kalau sinyalnya lemah, semua perangkat jadi lemot. Mereka tertawa, tapi setelah saya jelaskan, mereka mulai paham. Leher bukan sekadar penyangga kepala. Di dalamnya, ada jalur vital yang menghubungkan otak dengan seluruh tubuh. Jika jalur ini terganggu, efeknya bisa kemana-mana, dari tekanan darah, gula darah, hingga suasana hati. Suatu malam, saya duduk di ruang praktik, menatap daftar pasien yang semakin panjang. Hampir 90% dari mereka datang dengan keluhan yang, jika ditelusuri lebih dalam, bermuara pada satu hal, leher yang kaku. Ada yang mengeluh sering pusing, ada yang susah tidur, bahkan ada yang merasa hidupnya hampa tanpa sebab jelas. Saya selalu bertanya, kapan terakhir kali Anda memperhatikan leher Anda? Jawabannya hampir selalu sama. Tidak pernah, Dok. Saya tahu, banyak dari Anda mungkin berpikir, saya tidak merasa sakit, jadi pasti baik-baik saja. Tapi tubuh manusia itu cerdik. Ia bisa beradaptasi dengan rasa sakit, seperti kaki yang terbiasa memakai sepatu sempit. Lama-lama, Anda tidak sadar sedang menyiksa diri sendiri. Leher yang kaku tidak selalu menimbulkan nyeri hebat, tapi perlahan-lahan, ia merusak sistem komunikasi tubuh. Pernahkah Anda bangun pagi dengan tubuh terasa kaku, tangan dan kaki kesemutan, atau tiba-tiba merasa cemas tanpa alasan? Semua itu bisa jadi sinyal dari leher Anda. Saya pernah mengalami sendiri. Ketika suatu pagi bangun dengan leher terasa seperti kayu, awalnya saya abaikan, tapi lama-lama saya mulai sering lupa hal-hal kecil. Bahkan tekanan darah saya naik turun tanpa sebab.
Saat itulah saya sadar ada yang tidak beres. Saya mulai melakukan latihan sederhana, dan dalam beberapa minggu, perubahan besar terjadi. Ingatan saya membaik, tidur lebih nyenyak, dan tekanan darah stabil. Saya seperti mendapatkan kembali 10 tahun usia saya yang hilang. Salah satu momen paling mengharukan dalam karier saya adalah ketika ibu saya sendiri mengalami pusing berkepanjangan. Kami sudah ke berbagai rumah sakit melakukan segala macam tes, tapi hasilnya nihil. Akhirnya, saya ajak beliau untuk rutin melakukan latihan leher yang saya kembangkan. 3 minggu kemudian, pusingnya hilang. Ibu saya kembali ceria, bahkan mulai berkebun lagi di usia 80-an. Saya yakin, jika bukan karena latihan leher, beliau mungkin masih terjebak dalam lingkaran obat dan rumah sakit. Saya ingin Anda membayangkan bagaimana rasanya jika Anda bisa mengurangi ketergantungan pada obat, tidur lebih nyenyak, dan menjalani hari dengan energi penuh, semua hanya dengan memperhatikan leher Anda. Terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan, saya pun dulu skeptis. Sampai saya melihat sendiri perubahan pada ratusan pasien saya. Tentu saja, tidak semua orang percaya begitu saja. Ada yang bilang, "Ah, itu cuma sugesti." Tapi saya selalu menantang mereka mematual. Coba lakukan selama 3 minggu, lalu nilai sendiri. Hasilnya, hampir semua kembali dengan cerita positif. Ada yang bilang, "Dok, saya merasa seperti kembali muda." Ada juga yang akhirnya bisa menurunkan dosis obat setelah bertahun-tahun. Saya tahu, di luar sana banyak yang menganggap kesehatan leher itu remeh. Bahkan, ada yang lebih peduli dengan skincare daripada postur leher. Tapi percayalah, kulit mulus tidak ada artinya jika tubuh Anda rapuh dari dalam. Saya sering bercanda, leher sehat, hidup hemat. Karena dengan leher yang sehat, Anda bisa menghemat biaya rumah sakit, obat, dan waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih menyenangkan. Jadi, malam ini, saya ingin Anda benar-benar memperhatikan leher Anda. Jangan tunggu sampai terlambat. Saya akan membimbing Anda langkah demi langkah, mulai dari mengenali gejala, memahami penyebab, hingga melakukan latihan sederhana yang bisa mengubah hidup Anda. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan malam ini, langkah kecil itu adalah dengan menyadari betapa pentingnya leher Anda. Saya masih ingat betul, suatu pagi di ruang praktik, seorang pasien bernama Pak Rudi datang dengan keluhan yang terdengar sangat umum. Sering pusing, tangan kadang kesemutan, dan akhir-akhir ini, katanya, "Saya gampang marah, Dok. Padahal biasanya saya sabar." Ia mengira semua itu karena usia, atau mungkin tekanan pekerjaan. Tapi setelah saya periksa, lehernya terasa seperti papan kayu, kaku, tegang, dan jelas tidak sehat. Saya tanya, "Pak, kapan terakhir kali Anda melakukan peregangan leher?" Ia tertawa kecil. "Wah, Dok, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali saya memikirkan leher saya." Itulah masalahnya, banyak orang, mungkin juga Anda, tidak sadar bahwa leher yang kaku bisa menjadi akar dari berbagai masalah kesehatan. Gejala-gejala seperti sulit tidur, sering merasa cemas, atau bahkan tekanan darah yang naik turun, seringkali dianggap sebagai hal biasa gitu. Padahal, tubuh kita selalu memberi sinyal. Hanya saja kita terlalu sibuk atau terlalu cuek untuk mendengarkannya. Saya sering berkata pada pasien, tubuh itu seperti mobil tua. Kalau ada suara aneh, jangan tunggu sampai mogok di jalan. Ada satu kisah yang selalu saya ceritakan pada pasien baru. Seorang ibu rumah tangga, sebut saja Bu Sari, datang dengan keluhan sering merasa lelah, padahal tidak banyak aktivitas. Ia juga mengeluh sering lupa, bahkan kadang lupa menaruh kunci rumah. Setelah saya periksa, ternyata lehernya sangat kaku, terutama di bagian belakang.
Saya sarankan ia mulai melakukan latihan leher sederhana setiap pagi dan malam. Awalnya ia ragu. Dok, masa sih cuma gara-gara leher saya bisa lupa-lupa? Tapi saya yakinkan, coba saja 3 minggu. Bu, tidak ada ruginya. 3 minggu kemudian, Bu Sari kembali dengan wajah cerah. Dok, saya tidak hanya lebih segar, tapi juga lebih tenang. Suami saya sampai heran. Katanya saya tidak gampang marah lagi. Saya hanya tersenyum, karena sudah ratusan kali mendengar cerita serupa. Leher yang sehat memang bisa membawa perubahan besar, bahkan pada hal-hal yang tidak pernah Anda duga. Saya tahu di luar sana banyak yang skeptis. Ada yang bilang, itu cuma efek placebo. Tapi saya selalu menantang, coba dulu, baru komentar. Terkadang, kita memang harus membiarkan tubuh membuktikan sendiri. Saya pernah membaca sebuah penelitian aneh dari Jepang. Katanya, orang yang rutin melakukan peregangan leher cenderung lebih jarang mengalami mimpi buruk. Apakah itu benar? Saya sendiri belum pernah meneliti secara khusus, tapi beberapa pasien saya mengaku tidurnya memang lebih nyenyak setelah rutin latihan leher. Mungkin saja, ya kan? Salah satu kebijaksanaan yang saya pelajari dari usia tua adalah jangan pernah meremehkan hal kecil. Dulu, saya juga berpikir, leher kaku itu wajar, namanya juga tua. Tapi setelah melihat sendiri perubahan pada pasien-pasien saya sadar, kadang yang kecil itulah yang paling menentukan. Seperti kata pepatah, setetes air bisa melubangi batu, asal terus-menerus. Begitu juga dengan latihan leher, tidak perlu berat, yang penting konsisten. Saya juga sering menemukan kebiasaan buruk yang tanpa sadar memperparah kondisi leher. Misalnya, terlalu lama menunduk menatap ponsel, atau duduk dengan posisi membungkuk di depan komputer. Saya pernah bercanda pada seorang remaja. Kalau terus begini, nanti lehermu bisa jadi seperti kura-kura ninja, tapi tanpa kekuatan super. Ia tertawa. Tapi sejak itu mulai lebih sering memperbaiki postur tubuhnya. Ada juga pasien yang mengaku, Dok, saya sudah coba minum vitamin, pijat, bahkan akupuntur, tapi tetap saja leher saya kaku. Saya jawab, semua itu bagus. Tapi kalau Anda tidak mengubah kebiasaan sehari-hari, hasilnya tidak akan maksimal. Saya selalu menekankan pentingnya kesadaran. Setiap kali Anda merasa leher mulai tegang, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan lakukan peregangan ringan. Tidak perlu lama, cukup 1 atau 2 menit, tapi lakukan dengan penuh kesadaran. Saya pernah membaca sebuah perdebatan akademis di jurnal kedokteran. Apakah latihan leher benar-benar bisa mencegah penyakit kronis? Atau hanya membantu mengurangi gejala? Jawabannya, menurut saya, ada di tengah-tengah. Latihan leher memang bukan obat ajaib, tapi ia membantu tubuh bekerja lebih efisien, sehingga risiko penyakit kronis bisa ditekan. Lagi pula, siapa yang tidak ingin hidup lebih sehat dengan cara yang sederhana? Saya juga ingin berbagi satu fakta aneh. Ternyata, leher yang kaku bisa memengaruhi suara Anda. Beberapa pasien saya mengeluh suara mereka jadi serak atau mudah lelah saat berbicara. Setelah rutin latihan leher, suara mereka kembali normal. Mungkin karena otot-otot di sekitar pita suara jadi lebih rileks. Jadi, kalau Anda sering presentasi atau suka bernyanyi di kamar mandi, jangan lupa jaga kesehatan leher. Saya tahu, menjaga kesehatan leher bukan hal yang populer. Banyak orang lebih suka membicarakan diet, olahraga, atau skincare. Tapi percayalah, leher yang sehat adalah fondasi dari semua itu. Tanpa leher yang sehat, Anda tidak akan bisa menikmati hasil diet, olahraga, atau bahkan tidur nyenyak. Saya sering berkata, leher itu seperti pintu gerbang. Kalau gerbangnya macet, semua yang masuk dan keluar jadi terhambat. Jadi, mulai malam ini,
Saya ingin Anda lebih peka terhadap sinyal tubuh. Jangan tunggu sampai leher Anda benar-benar kaku atau sakit. Lakukan pencegahan sejak dini. Saya akan terus membimbing Anda, langkah demi langkah, agar Anda bisa merasakan sendiri manfaatnya. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Dan malam ini, kesadaran itu dimulai dari leher Anda. Saya ingin Anda membayangkan sejenak apa yang terjadi jika leher Anda adalah pusat kendali tubuh, seperti menara kontrol di bandara. Setiap sinyal, setiap perintah, setiap sensasi, semuanya harus melewati leher sebelum sampai ke tujuan. Jika menara kontrol ini terganggu, seluruh sistem bisa kacau. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan, Bapak, leher bukan sekadar penyangga kepala, melainkan pusat komando kesehatan Anda. Banyak orang mengira organ terpenting dalam tubuh adalah jantung atau otak. Tentu saja, keduanya vital. Namun, saya berani berdebat. Leher adalah penghubung utama yang memastikan keduanya bisa bekerja sama dengan baik. Di dalam leher ada sumsum tulang belakang, pembuluh darah besar, dan jalur saraf yang menghubungkan otak dengan seluruh tubuh. Jika salah satu jalur ini terjepit atau terganggu, efeknya bisa luar biasa luas, mulai dari tekanan darah yang tidak stabil, gula darah yang naik turun, hingga gangguan suasana hati yang sulit dijelaskan. Saya pernah menangani seorang pasien, Pak Darto, yang selama bertahun-tahun mengeluh tekanan darahnya sulit dikendalikan. Ia sudah mencoba berbagai obat, diet, bahkan meditasi. Namun, hasilnya tetap nihil. Setelah saya periksa, ternyata lehernya sangat kaku, terutama di bagian belakang. Saya sarankan ia mulai melakukan latihan leher secara rutin. Dalam waktu 2 bulan, tekanan darahnya mulai stabil, dan ia bisa mengurangi dosis obat. Ia sendiri heran. Dok, masa sih cuma gara-gara leher, tekanan darah saya bisa turun? Saya hanya tersenyum, karena sudah terlalu sering melihat keajaiban kecil seperti ini. Ada juga pasien lain, Bu Lina, yang menderita diabetes tipe 2. Ia rajin minum obat, menjaga pola makan, tapi kadar gulanya tetap tinggi. Setelah saya periksa, lehernya terasa seperti beton. Saya ajak ia melakukan latihan leher dan pernapasan dalam setiap hari. 3 bulan kemudian, kadar gulanya mulai turun, dan ia merasa lebih bertenaga. Ia berkata, "Saya merasa seperti punya energi baru. Dok, saya percaya tubuh manusia memang luar biasa, asal diberi kesempatan untuk memperbaiki diri." Salah satu hal yang sering saya temui adalah hubungan antara leher kaku dan gangguan mental. Banyak pasien yang datang dengan keluhan cemas, mudah marah, atau bahkan depresi ringan. Mereka sudah mencoba berbagai terapi, tapi hasilnya tidak maksimal. Setelah saya periksa, hampir semuanya memiliki leher yang kaku dan tegang. Saya ajak mereka untuk mulai memperhatikan leher, melakukan peregangan, dan melatih pernapasan. Hasilnya, banyak yang melaporkan suasana hati membaik, tidur lebih nyenyak, dan merasa lebih tenang. Saya pernah membaca sebuah artikel ilmiah yang membahas hubungan antara postur tubuh dan kesehatan mental. Ternyata, postur tubuh yang buruk, terutama leher yang terlalu maju ke depan, sering disebut text neck atau leher kura-kura, bisa memengaruhi produksi hormon stres. Jadi, jika Anda sering merasa cemas atau mudah marah, coba periksa postur leher Anda. Mungkin solusinya lebih sederhana dari yang Anda kira. Ada satu fakta aneh yang saya temukan selama praktik. Leher yang kaku bisa membuat Anda lebih mudah lupa. Beberapa pasien saya mengeluh sering lupa hal-hal kecil, seperti menaruh kunci atau lupa janji. Setelah rutin melakukan latihan leher, daya ingat mereka membaik. Saya tidak mengatakan latihan leher bisa menyembuhkan demensia, tapi setidaknya bisa membantu otak bekerja lebih efisien. Ini adalah salah satu perdebatan akademis yang masih berlangsung.
Seberapa besar pengaruh leher terhadap fungsi kognitif? Saya sendiri percaya, tubuh dan pikiran saling terhubung lebih erat dari yang kita bayangkan. Saya juga ingin berbagi satu kebijaksanaan dari usia tua. Jangan pernah menunda untuk memperbaiki kebiasaan buruk. Dulu, saya sering duduk membungkuk di depan meja, menulis resep berjam-jam tanpa istirahat. Akibatnya, leher saya sering kaku dan pegal. Setelah saya mulai memperbaiki postur dan rutin melakukan latihan leher, saya merasa lebih segar dan jarang sakit kepala. Jadi, jangan tunggu sampai tubuh Anda benar-benar protes. Mulailah dari sekarang. Saya tahu, banyak dari Anda mungkin berpikir, saya masih muda, leher saya pasti baik-baik saja. Tapi percayalah, masalah leher tidak mengenal usia. Bahkan anak muda pun bisa mengalami leher kaku akibat kebiasaan buruk, seperti terlalu lama menunduk menatap ponsel atau duduk di depan komputer tanpa istirahat. Saya pernah bercanda pada seorang mahasiswa. Kalau terus begini, nanti lehermu bisa jadi seperti menara Pisa, miring tapi tidak indah. Ia tertawa, tapi sejak itu mulai lebih sering memperbaiki postur tubuhnya. Saya juga ingin menekankan pentingnya kesadaran akan postur tubuh. Setiap kali Anda merasa leher mulai tegang, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan lakukan peregangan ringan. Tidak perlu lama, cukup 1 atau 2 menit, tapi lakukan dengan penuh kesadaran. Saya percaya, tubuh kita selalu memberi sinyal, hanya saja kita sering terlalu sibuk untuk mendengarkannya. Ada satu fakta menarik yang saya temukan. Leher yang sehat bisa membuat Anda terlihat lebih muda. Beberapa pasien saya mengaku, setelah rutin melakukan latihan leher, wajah mereka terlihat lebih segar dan cerah. Mungkin karena aliran darah ke wajah menjadi lebih lancar. Jadi, jika Anda ingin awet muda tanpa operasi plastik, mulailah dari leher. Saya juga ingin mengingatkan, leher yang sehat adalah investasi jangka panjang. Anda mungkin tidak langsung merasakan manfaatnya, tapi dalam jangka panjang, tubuh Anda akan berterima kasih. Saya sering berkata, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan pencegahan terbaik adalah dengan menjaga kesehatan leher sejak dini. Jadi, malam ini, saya ingin Anda benar-benar memperhatikan leher Anda. Jangan tunggu sampai terlambat, saya akan membimbing Anda langkah demi langkah. Mulai dari mengenali gejala, memahami penyebab, hingga melakukan latihan sederhana yang bisa mengubah hidup Anda. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan malam ini, langkah kecil itu adalah dengan menyadari betapa pentingnya leher Anda. Saya ingin membawa Anda lebih dalam ke dunia nyata. Ke ruang praktik saya yang seringkali menjadi saksi perubahan hidup banyak orang. Setiap hari, saya bertemu dengan pasien dari berbagai latar belakang. Ada yang datang dengan keluhan fisik, ada pula yang membawa beban mental yang berat. Namun, satu benang merah yang sering saya temukan adalah leher yang kaku hampir selalu menjadi awal dari masalah yang lebih besar. Mari saya ceritakan kisah Pak Hendra, seorang pensiunan guru yang selama bertahun-tahun hidup dengan depresi ringan. Ia sudah mencoba berbagai terapi, dari konseling hingga obat-obatan, namun tetap saja merasa hidupnya hampa. Ketika ia datang ke saya, ia berkata, "Dok, saya sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Saya merasa seperti hidup di bawah awan gelap." Saya periksa lehernya, dan benar saja, otot-otot di sekitar leher dan bahunya sangat tegang, seperti kawat baja yang menahan beban berat. Saya ajak Pak Hendra untuk mulai melakukan latihan leher sederhana setiap pagi dan malam. Awalnya, ia ragu. "Dok, masa sih cuma dengan latihan leher saya bisa merasa lebih baik?" Saya hanya tersenyum dan berkata, "Coba saja, Pak, tidak ada ruginya." 2 minggu berlalu, ia kembali dengan wajah yang lebih cerah. "Dok, saya mulai bisa tidur lebih nyenyak. Pikiran saya juga tidak seberat dulu."
4 minggu kemudian, ia bahkan mulai kembali menulis puisi, sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan. Saya percaya, perubahan kecil pada leher bisa membawa dampak besar pada kesehatan mental. Ada juga kisah Bu Rini, seorang ibu rumah tangga yang menderita insomnia kronis. Ia sudah mencoba berbagai cara, dari minum susu hangat hingga meditasi, tapi tetap saja sulit tidur. Setelah saya periksa, lehernya sangat kaku, terutama di bagian belakang. Saya sarankan ia melakukan latihan leher dan pernapasan dalam sebelum tidur. Hasilnya, dalam 3 minggu, ia mulai bisa tidur tanpa bantuan obat. Ia berkata, "Dok, saya merasa seperti mendapatkan kembali hidup saya." Saya yakin, banyak dari Anda yang juga mengalami masalah tidur tanpa tahu bahwa leher bisa jadi penyebab utamanya. Saya juga pernah menangani Pak Agus, seorang mantan atlet yang tiba-tiba mengalami gangguan irama jantung. Ia sudah menjalani berbagai pemeriksaan, dari EKG hingga MRI, namun hasilnya normal. Ketika saya periksa, lehernya terasa sangat tegang, terutama di sekitar saraf vagus. Saya ajak ia melakukan latihan leher dan stimulasi saraf vagus setiap hari. Dalam waktu 1 bulan, gangguan irama jantungnya berkurang drastis. Ia sendiri tidak percaya. "Dok, saya pikir ini masalah jantung. Ternyata leher saya yang bermasalah." Salah satu hal yang sering saya tekankan kepada pasien adalah pentingnya konsistensi. Banyak orang ingin hasil instan, padahal tubuh butuh waktu untuk beradaptasi. Saya sering berkata, latihan leher itu seperti menanam pohon. Anda tidak bisa berharap panen buah dalam seminggu. Tapi jika Anda sabar dan konsisten, hasilnya akan luar biasa. Saya sendiri sudah membuktikan, dan ratusan pasien saya juga merasakan manfaatnya. Ada satu fakta aneh yang saya temukan selama praktik. Leher yang kaku bisa memengaruhi sistem pencernaan. Beberapa pasien saya mengeluh sering kembung, sembelit, atau bahkan diare tanpa sebab jelas. Setelah rutin melakukan latihan leher, masalah pencernaan mereka membaik. Saya percaya ini karena saraf vagus yang melewati leher berperan besar dalam mengatur fungsi pencernaan. Jadi, jika Anda sering mengalami masalah pencernaan, jangan lupa periksa kesehatan leher Anda. Saya juga ingin berbagi satu kebijaksanaan dari usia tua. Jangan pernah meremehkan kekuatan perubahan kecil. Dulu, saya juga sering mengabaikan leher, mengira itu hanya masalah sepele. Tapi setelah melihat sendiri perubahan pada pasien-pasien saya sadar kadang yang kecil itulah yang paling menentukan. Seperti kata pepatah, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Begitu juga dengan latihan leher, tidak perlu berat, yang penting konsisten. Saya pernah membaca sebuah perdebatan akademis di jurnal kedokteran. Apakah latihan leher benar-benar bisa mencegah penyakit kronis atau hanya membantu mengurangi gejala? Jawabannya, menurut saya, ada di tengah-tengah. Latihan leher memang bukan obat ajaib, tapi ia membantu tubuh bekerja lebih efisien, sehingga risiko penyakit kronis bisa ditekan. Lagi pula, siapa yang tidak ingin hidup lebih sehat dengan cara yang sederhana? Saya juga ingin menekankan pentingnya kesadaran akan postur tubuh. Setiap kali Anda merasa leher mulai tegang, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan lakukan peregangan ringan. Tidak perlu lama, cukup 1 atau 2 menit, tapi lakukan dengan penuh kesadaran, Saya percaya, tubuh kita selalu memberi sinyal, hanya saja kita sering terlalu sibuk untuk mendengarkannya. Ada satu fakta menarik yang saya temukan. Leher yang sehat bisa membuat Anda terlihat lebih muda. Beberapa pasien saya mengaku, setelah rutin melakukan latihan leher, wajah mereka terlihat lebih segar dan cerah. Mungkin karena aliran darah ke wajah menjadi lebih lancar. Jadi, jika Anda ingin awet muda tanpa operasi plastik, mulailah dari leher. Saya juga ingin mengingatkan, leher yang sehat adalah investasi jangka panjang.
Anda mungkin tidak langsung merasakan manfaatnya, tapi dalam jangka panjang, tubuh Anda akan berterima kasih. Wah, saya sering berkata, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan pencegahan terbaik adalah dengan menjaga kesehatan leher sejak dini. Jadi, malam ini, saya ingin Anda benar-benar memperhatikan leher Anda. Jangan tunggu sampai terlambat. Saya akan membimbing Anda langkah demi langkah, mulai dari mengenali gejala, memahami penyebab, hingga melakukan latihan sederhana yang bisa mengubah hidup Anda. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan malam ini, langkah kecil itu adalah dengan menyadari betapa pentingnya leher Anda. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang sering kali dianggap misterius oleh banyak orang. Saraf vagus. Saya yakin, sebagian besar dari Anda mungkin baru pertama kali mendengar istilah ini. Padahal, saraf vagus adalah salah satu kunci utama dalam menjaga kesehatan tubuh secara alami. Saya suka menyebutnya sebagai saraf damai karena perannya yang sangat besar dalam menenangkan tubuh dan pikiran. Saraf vagus adalah saraf terpanjang dalam tubuh manusia maya. Bermula dari otak, melewati leher, dan menjalar ke hampir semua organ vital, jantung, paru-paru, lambung, usus, bahkan sampai ke hati. Bayangkan, satu saraf ini saja bisa mengatur detak jantung, pernapasan, pencernaan, hingga suasana hati Anda. Jika saraf vagus terganggu, tubuh Anda akan mudah stres, pencernaan kacau, dan tidur pun jadi tidak nyenyak. Saya sering bercanda, kalau saraf vagus mogok, tubuh Anda seperti mobil tanpa rem. Semua serba kacau. Saya pernah menangani seorang pasien, Bu Tati, yang selama bertahun-tahun menderita gangguan pencernaan. Ia sudah mencoba berbagai obat, diet, bahkan terapi alternatif. Tapi tetap saja perutnya sering kembung dan sulit buang air besar. Setelah saya periksa, lehernya sangat kaku, terutama di sekitar jalur saraf vagus. Saya ajak ia melakukan latihan leher dan stimulasi saraf vagus setiap hari. Dalam waktu 1 bulan, masalah pencernaannya membaik drastis. Ia sendiri heran. Dok, saya pikir ini masalah lambung. Ternyata leher saya yang bermasalah. Salah satu cara paling sederhana untuk menstimulasi saraf vagus adalah dengan pernapasan dalam atau deep breathing. Saya selalu mengajarkan pasien untuk duduk tenang. Tarik napas dalam-dalam lewat hidung selama 4 detik. Tahan 2 detik, lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 6 detik. Lakukan ini 10 kali setiap pagi dan malam. Anda akan merasakan tubuh lebih rileks, detak jantung melambat, dan pikiran jadi lebih tenang. Saya sering bilang, latihan ini gratis, tidak perlu alat, dan efeknya luar biasa. Selain pernapasan, ada beberapa cara lain yang bisa Anda lakukan di rumah untuk menstimulasi saraf vagus. Salah satunya adalah dengan bernyanyi atau bersenandung. Ya, Anda tidak salah dengar. Bernyanyi, terutama dengan suara rendah dan panjang, bisa membuat pita suara bergetar dan menstimulasi saraf vagus. Saya pernah punya pasien yang hobi karaoke, dan ia mengaku setelah bernyanyi, tubuhnya selalu terasa lebih ringan. Mungkin inilah alasan mengapa banyak orang merasa bahagia setelah bernyanyi di kamar mandi. Fakta aneh lainnya, mandi dengan air dingin juga bisa menstimulasi saraf vagus. Saya tahu, ini terdengar ekstrem, apalagi bagi Anda yang tidak suka air dingin. Tapi, percayalah, membasuh wajah dengan air dingin setiap pagi bisa membuat tubuh lebih segar dan saraf vagus lebih aktif. Saya sendiri sudah membiasakan diri melakukan ini setiap pagi. Dan hasilnya, saya jarang merasa lelah atau lesu sepanjang hari. Saya juga ingin berbagi satu kebijaksanaan dari usia tua. Jangan pernah takut mencoba hal baru, terutama jika itu bisa membuat tubuh lebih sehat. Dulu, saya juga ragu dengan latihan pernapasan dan stimulasi saraf vagus. Tapi,
Setelah melihat sendiri perubahan pada pasien-pasien saya yakin tubuh manusia memang diciptakan untuk sembuh secara alami, asal kita tahu caranya. Ada satu perdebatan akademis yang menarik. Apakah stimulasi saraf vagus bisa benar-benar menyembuhkan penyakit kronis atau hanya membantu mengurangi gejala? Menurut saya, jawabannya ada di tengah-tengah. Stimulasi saraf vagus memang bukan obat ajaib, tapi ia membantu tubuh bekerja lebih efisien, sehingga risiko penyakit kronis bisa ditekan. Lagi pula, siapa yang tidak ingin hidup lebih sehat dengan cara yang sederhana? Saya juga ingin menekankan pentingnya konsistensi. Banyak orang ingin hasil instan, padahal tubuh butuh waktu untuk beradaptasi. Saya sering berkata, latihan saraf vagus itu seperti menanam pohon. Anda tidak bisa berharap panen buah dalam seminggu. Tapi jika Anda sabar dan konsisten, hasilnya akan luar biasa. Saya sendiri sudah membuktikan, dan ratusan pasien saya juga merasakan manfaatnya. Salah satu latihan favorit saya adalah humming atau bersenandung dengan mulut tertutup. Cukup duduk tenang, tarik napas dalam-dalam, lalu keluarkan suara selama mungkin. Rasakan getaran di leher dan dada Anda. Lakukan ini 5 menit setiap hari, dan Anda akan merasakan tubuh lebih rileks dan pikiran lebih jernih. Saya sering bilang, kalau Anda malas olahraga, setidaknya rajinlah bersenandung. Saya juga ingin berbagi satu fakta menarik. Stimulasi saraf vagus bisa membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan orang yang rutin melakukan latihan pernapasan dan stimulasi saraf vagus cenderung memiliki tingkat peradangan yang lebih rendah. Ini sangat penting, terutama bagi Anda yang sering mengalami nyeri sendi atau penyakit autoimun. Jadi, malam ini saya ingin Anda mulai mencoba latihan-latihan sederhana ini. Tidak perlu alat khusus, tidak perlu biaya mahal. Cukup luangkan waktu 5 hingga 10 menit setiap hari dan rasakan sendiri perubahannya. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan malam ini, langkah kecil itu adalah dengan menstimulasi saraf vagus Anda. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Panduan latihan leher, teknik pernapasan, dan rutinitas harian yang bisa Anda lakukan sendiri di rumah. Saya tahu, banyak dari Anda mungkin sudah tidak sabar ingin tahu. Sebenarnya, latihan seperti apa sih yang bisa membuat leher sehat dan tubuh kembali bugar? Tenang saja, saya akan membimbing Anda langkah demi langkah. Seperti seorang kakek yang sabar mengajari cucunya naik sepeda pelan-pelan, tapi pasti. Pertama-tama, duduklah di kursi yang nyaman. Pastikan punggung Anda tegak, tapi tidak kaku. Jangan bersandar pada sandaran kursi. Biarkan otot-otot punggung Anda bekerja sedikit. Letakkan kedua kaki rata di lantai, dan tangan di atas paha. Tarik napas dalam-dalam lalu hembuskan perlahan. Rasakan udara masuk dan keluar, seolah-olah Anda sedang mengisi ulang baterai tubuh Anda. Latihan pertama adalah peregangan leher ke depan dan ke belakang. Turunkan dagu perlahan ke arah dada. Rasakan tarikan lembut di bagian belakang leher. Tahan selama 3 detik, lalu angkat kepala perlahan ke posisi semula. Setelah itu, dongakkan kepala ke belakang, tapi jangan sampai merasa pusing atau nyeri. Tahan 3 detik, lalu kembali ke posisi netral. Ulangi gerakan ini 3 kali. Saya sering bilang, bayangkan Anda sedang mengangguk pelan-pelan kepada kehidupan, menghormati tubuh Anda sendiri. Latihan kedua, putar kepala ke kanan dan ke kiri. Lakukan perlahan, jangan terburu-buru. Setiap kali Anda memutar kepala, bayangkan Anda sedang menoleh ke masa lalu dan masa depan, belajar dari pengalaman, tapi tetap menatap ke depan. Tahan 3 detik di setiap sisi, lalu kembali ke tengah, ulangi 3 kali. Jika Anda mendengar bunyi krek kecil, jangan panik. Itu hanya sendi leher yang sedang menyesuaikan diri.
Tapi jika terasa nyeri, hentikan dan konsultasikan ke dokter. Latihan ketiga, miringkan kepala ke kanan dan ke kiri, seolah-olah Anda ingin menyentuhkan telinga ke bahu. Jangan paksa, cukup sampai terasa tarikan lembut di sisi leher. Tahan 3 detik, lalu kembali ke tengah, ulangi 3 kali di setiap sisi. Latihan ini sangat baik untuk melemaskan otot-otot samping leher yang sering tegang karena stres atau posisi duduk yang salah. Sekarang, mari kita lanjut ke latihan bahu. Angkat kedua bahu ke arah telinga, tahan 3 detik, lalu lepaskan perlahan. Rasakan beban yang turun dari bahu Anda, seolah-olah Anda sedang melepaskan semua masalah hari ini. Ulangi 5 kali, setelah itu putar bahu ke depan 5 kali, lalu ke belakang 5 kali. Latihan ini membantu melancarkan aliran darah ke leher dan kepala, serta mengurangi ketegangan di sekitar bahu. Jangan lupa, latihan pernapasan adalah kunci utama. Duduk tenang, pejamkan mata, dan tarik napas dalam-dalam lewat hidung selama 4 detik. Tahan 2 detik, lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 6 detik. Lakukan 10 kali. Jika Anda ingin menambah efek relaksasi, keluarkan suara saat menghembuskan napas. Getaran suara ini akan menstimulasi saraf vagus dan membuat tubuh lebih rileks. Saya sering bercanda, kalau Anda malas olahraga, setidaknya rajinlah bersenandung. Saya tahu, banyak dari Anda mungkin berpikir, "Dok, saya sibuk, tidak punya waktu." Tapi percayalah, 5 menit setiap pagi dan malam sudah cukup untuk membuat perubahan besar. Anda bisa melakukannya sambil menunggu air mendidih, menonton televisi, atau bahkan di kamar mandi. Tidak ada alasan untuk tidak mencoba. Saya juga ingin berbagi satu kebijaksanaan dari usia tua. Jangan pernah menunda untuk memulai kebiasaan baik. Dulu, saya juga sering menunda-nunda, berpikir nanti saja kalau sudah pensiun. Tapi waktu berjalan cepat dan tubuh tidak menunggu. Mulailah dari sekarang, sekecil apapun langkah Anda. Ada satu fakta aneh yang saya temukan. Latihan leher secara rutin bisa membantu memperbaiki postur tubuh secara keseluruhan. Beberapa pasien saya mengaku, setelah 3 bulan rutin latihan, mereka merasa lebih tegap dan percaya diri. Mungkin karena otot-otot penyangga tubuh menjadi lebih kuat dan fleksibel. Jadi, selain sehat, Anda juga bisa tampil lebih menarik. Saya juga ingin menekankan pentingnya konsistensi. Banyak orang ingin hasil instan, padahal tubuh butuh waktu untuk beradaptasi. Saya sering berkata, latihan leher itu seperti menanam pohon. Anda tidak bisa berharap panen buah dalam seminggu. Tapi jika Anda sabar dan konsisten, hasilnya akan luar biasa. Saya sendiri sudah membuktikan, dan ratusan pasien saya juga merasakan manfaatnya. Ada satu perdebatan akademis yang menarik. Apakah latihan leher benar-benar bisa mencegah penyakit kronis? Atau hanya membantu mengurangi gejala? Menurut saya, jawabannya ada di tengah-tengah. Latihan leher memang bukan obat ajaib, tapi ia membantu tubuh bekerja lebih efisien, sehingga risiko penyakit kronis bisa ditekan. Lagi pula, siapa yang tidak ingin hidup lebih sehat dengan cara yang sederhana? Jadi, malam ini, saya ingin Anda mulai mencoba latihan-latihan sederhana ini. Tidak perlu alat khusus, tidak perlu biaya mahal. Cukup luangkan waktu 5 hingga 10 menit setiap hari, dan rasakan sendiri perubahannya. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan malam ini, langkah kecil itu adalah dengan menjaga kesehatan leher Anda. Saya ingin Anda membayangkan sejenak bagaimana rasanya jika tubuh Anda perlahan-lahan kembali bugar, tidur lebih nyenyak, dan pikiran terasa lebih jernih. Semua berawal dari kebiasaan kecil yang Anda lakukan setiap hari. Saya sudah menyaksikan sendiri berkali-kali bagaimana latihan leher dan pernapasan sederhana bisa mengubah hidup seseorang. Tidak percaya?
Mari saya ceritakan beberapa kisah nyata yang mungkin bisa menjadi motivasi bagi Anda. Pertama, ada kisah Pak Slamet, seorang pensiunan pegawai negeri yang selama 15 tahun bergantung pada obat tekanan darah tinggi dan obat tidur. Ia datang ke saya dengan wajah lelah, matanya sayu, dan tubuhnya terasa berat. "Dok, saya sudah capek minum obat terus. Apa tidak ada cara lain?" tanyanya. Saya periksa lehernya, dan seperti dugaan saya, otot-ototnya sangat kaku, terutama di bagian belakang. Saya ajak ia untuk mulai latihan leher dan pernapasan setiap pagi dan malam. Awalnya, ia mengeluh. "Aduh, dok, saya ini sudah tua, malas gerak." Saya hanya tersenyum. "Justru karena sudah tua, harus lebih rajin bergerak, Pak." 3 minggu berlalu. Pak Slamet kembali dengan senyum lebar. "Dok, saya mulai bisa tidur tanpa obat. Tekanan darah saya juga lebih stabil." 6 bulan kemudian, ia hanya minum setengah dosis obat dan tubuhnya terasa jauh lebih ringan. Ia bahkan mulai rutin jalan pagi di taman dekat rumah. Saya sering bercanda, "Tua, Pak Slamet, jangan-jangan nanti malah jadi atlet senior." Ia tertawa, tapi saya tahu perubahan itu nyata. Kisah lain datang dari Bu Yuni, seorang ibu muda yang menderita migrain kronis. Setiap bulan, ia harus absen kerja beberapa hari karena sakit kepala hebat. Ia sudah mencoba berbagai obat, terapi, bahkan akupuntur, tapi hasilnya nihil. Setelah saya periksa, lehernya sangat tegang, terutama di sekitar pangkal kepala. Saya ajarkan latihan leher dan teknik pernapasan, serta minta ia melakukannya setiap hari. 2 bulan kemudian, frekuensi migrainnya turun drastis. "Dok, saya bisa kerja tanpa takut tiba-tiba pusing. Anak-anak juga senang karena saya lebih sering tersenyum," katanya. Saya percaya, tubuh memang punya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri, asal diberi kesempatan. Saya juga ingin berbagi kisah Pak Dedi, seorang pengusaha yang hidupnya penuh tekanan. Ia sering merasa cemas, sulit tidur, dan mudah marah. Setelah saya periksa, lehernya seperti kawat baja, tegang dan kaku. Saya ajak ia untuk mulai latihan leher, pernapasan, dan stimulasi saraf vagus. Awalnya, ia skeptis. "Dok, saya ini orang logis. Susah percaya hal-hal begini." Tapi ia tetap mencoba, karena sudah kehabisan cara lain. 3 bulan kemudian, ia datang dengan wajah lebih segar. "Dok, saya lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan tidak gampang marah. Istri saya sampai bilang, saya seperti orang baru." Saya hanya tersenyum, karena sudah sering mendengar cerita serupa. Dari semua kisah ini, ada satu benang merah. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan konsistensi. Tidak ada yang instan. Saya tahu, banyak dari Anda mungkin merasa malas atau ragu di awal. Tapi percayalah, tubuh Anda akan berterima kasih jika Anda mau meluangkan waktu 5 hingga 10 menit setiap hari untuk latihan sederhana ini. Saya juga ingin menekankan pentingnya motivasi. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak konsisten. Saya sering berkata, jangan tunggu sakit parah baru mulai berubah. Mulailah dari sekarang, sebelum tubuh Anda benar-benar protes. Saya sendiri sudah membuktikan, dan ratusan pasien saya juga merasakan manfaatnya. Ada satu fakta aneh yang saya temukan. Latihan leher secara rutin bisa membantu memperbaiki suasana hati. Beberapa pasien saya mengaku, setelah 3 bulan rutin latihan, mereka merasa lebih bahagia dan jarang stres. Mungkin karena aliran darah ke otak menjadi lebih lancar, atau karena tubuh lebih rileks. Saya tidak tahu pasti, tapi yang jelas, perubahan itu nyata. Saya juga ingin berbagi satu kebijaksanaan dari usia tua. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebiasaan kecil. Dulu, saya juga sering menunda-nunda, berpikir nanti saja,
kalau sudah pensiun. Tapi waktu berjalan cepat dan tubuh tidak menunggu. Mulailah dari sekarang, sekecil apapun langkah Anda. Ada satu perdebatan akademis yang menarik. Apakah latihan leher benar-benar bisa mencegah penyakit kronis atau hanya membantu mengurangi gejala? Menurut saya, jawabannya ada di tengah-tengah. Latihan leher memang bukan obat ajaib, tapi ia membantu tubuh bekerja lebih efisien, sehingga risiko penyakit kronis bisa ditekan. Lagi pula, siapa yang tidak ingin hidup lebih sehat dengan cara yang sederhana? Jadi, malam ini, saya ingin Anda mulai mencoba latihan-latihan sederhana ini. Tidak perlu alat khusus, tidak perlu biaya mahal. Cukup luangkan waktu 5 hingga 10 menit setiap hari. Dan rasakan sendiri perubahannya. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan malam ini, langkah kecil itu adalah dengan menjaga kesehatan leher Anda. Sekarang, setelah Anda memahami pentingnya latihan leher dan sudah mendengar kisah-kisah nyata yang menginspirasi, saya ingin menutup malam ini dengan membagikan kebiasaan sehari-hari yang bisa Anda terapkan untuk menjaga kesehatan leher. Percayalah, menjaga leher bukan hanya soal latihan 5 menit, tapi juga soal gaya hidup dan kebiasaan kecil yang Anda lakukan setiap hari. Saya akan membagikan tips praktis yang mudah diterapkan. Bahkan untuk Anda yang super sibuk atau sering lupa. Pertama, perhatikan postur tubuh Anda setiap saat menonton televisi, membaca buku, atau bekerja di depan komputer. Pastikan leher Anda tetap tegak dan tidak terlalu maju ke depan. Saya tahu, ini terdengar sederhana, tapi kenyataannya, banyak orang yang tanpa sadar membiarkan lehernya menunduk selama berjam-jam. Saya sering bercanda pada pasien, kalau terus begini, nanti lehermu bisa jadi seperti jerapah, panjang tapi pegal. Jadi, biasakan untuk sesekali mengangkat kepala, menarik bahu ke belakang meneraskan dan merasakan tubuh Anda kembali ke posisi netral. Kedua, gunakan bantal yang sesuai saat tidur. Bantal yang terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa membuat leher Anda tegang sepanjang malam. Pilih bantal yang menopang leher dan kepala secara alami, sehingga tulang belakang tetap lurus. Saya sendiri sudah mencoba berbagai jenis bantal, dari yang mahal sampai yang murah, dan akhirnya kembali ke bantal sederhana yang empuk tapi tidak terlalu tinggi. Ingat, tidur adalah waktu tubuh untuk memulihkan diri. Jadi jangan sia-siakan dengan posisi leher yang salah. Ketiga, jangan duduk terlalu lama dalam satu posisi. Setiap 30 menit bangun dan lakukan peregangan ringan. Tidak perlu latihan berat, cukup putar kepala, angkat bahu, atau berjalan sebentar di sekitar ruangan. Saya tahu, kadang kita terlalu asik bekerja atau menonton drama Korea sampai lupa waktu. Tapi percayalah, tubuh Anda akan berterima kasih jika Anda mau meluangkan waktu sebentar untuk bergerak. Keempat, minum air putih yang cukup setiap hari. Dehidrasi bisa membuat otot dan sendi menjadi kaku, termasuk di leher. Saya sering mengingatkan pasien, jangan tunggu haus baru minum. Biasakan minum air putih secara teratur. Jika Anda bosan dengan air putih, tambahkan irisan lemon atau daun mint untuk rasa segar. Kelima, lakukan kompres hangat pada leher sebelum tidur. Cukup gunakan handuk kecil yang direndam air hangat, lalu tempelkan di leher selama 5-10 menit. Ini akan membantu melancarkan aliran darah dan membuat otot-otot leher lebih rileks. Saya sendiri selalu melakukan ini setiap malam, dan hasilnya, tidur saya lebih nyenyak dan bangun pagi tanpa rasa kaku. Keenam, pastikan Anda tidur cukup setiap malam. Kurang tidur bisa membuat otot-otot tubuh, termasuk leher, sulit pulih dari kelelahan. Jika Anda sering begadang, cobalah atur jadwal tidur yang lebih teratur. Saya tahu, kadang sulit tidur karena pikiran penuh. Tapi latihan pernapasan yang sudah saya ajarkan bisa membantu menenangkan pikiran sebelum tidur. Ketujuh, kelola stres dengan baik. Stres adalah musuh utama kesehatan leher. Saat stres,
Otot-otot leher dan bahu cenderung menegang tanpa Anda sadari. Cobalah teknik relaksasi seperti meditasi, mendengarkan musik lembut, atau berjalan santai di taman. Saya sering bilang, kalau pikiran tenang, leher pun ikut tenang. Kedelapan, perhatikan keseimbangan tubuh, terutama di bagian panggul. Panggul yang miring bisa membuat tulang belakang dan leher ikut miring. Lakukan peregangan panggul secara rutin, terutama jika Anda sering duduk lama. Saya pernah punya pasien yang mengira masalahnya ada di leher, padahal akar masalahnya ada di panggul. Kesembilan, lakukan pijatan ringan pada leher dan bahu setiap hari. Tidak perlu ke spa mahal, cukup gunakan ujung jari untuk memijat otot-otot yang tegang. Jika Anda punya pasangan atau anak, ajak mereka saling memijat. Selain menyehatkan, ini juga bisa mempererat hubungan keluarga. Saya sering bercanda, pijat leher, hati pun ikut bahagia. Kesepuluh, dan yang paling penting, lakukan semua kebiasaan ini secara konsisten. Jangan berharap hasil instan. Tubuh butuh waktu untuk beradaptasi dan memperbaiki diri. Saya sudah membuktikan sendiri, dan ratusan pasien saya juga merasakan manfaatnya. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Saya ingin menutup malam ini dengan satu kebijaksanaan dari usia tua. Kualitas hidup di masa tua sangat ditentukan oleh kebiasaan kecil yang Anda lakukan hari ini. Jangan tunggu sampai tubuh Anda benar-benar protes. Mulailah dari sekarang, rawat leher Anda, dan nikmati hidup yang lebih sehat dan bahagia. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan. Tulis di kolom komentar, kebiasaan mana yang paling ingin Anda coba, dan dari kota mana Anda menonton malam ini. Siapa tahu, cerita Anda bisa menginspirasi orang lain. Sekarang, matikan lampu, tarik napas dalam-dalam, dan rasakan tubuh Anda lebih rileks. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga malam Anda penuh ketenangan. Malam ini, setelah perjalanan panjang yang kita lalui bersama, saya ingin Anda benar-benar meresapi setiap langkah kecil yang telah kita bahas. Bayangkan, tubuh Anda kini mulai terasa lebih ringan. Napas Anda mengalir lebih dalam dan pikiran Anda perlahan-lahan menjadi lebih tenang. Semua perubahan itu, meski tampak sederhana, adalah hasil dari perhatian dan kasih sayang yang Anda berikan pada diri sendiri, khususnya pada leher, pusat kehidupan yang sering terlupakan. Saya tahu, mungkin Anda masih merasa ragu, mungkin Anda bertanya-tanya, apakah benar latihan dan kebiasaan kecil ini bisa mengubah hidup saya? Percayalah, saya sudah melihat sendiri, berulang kali, bagaimana orang-orang yang konsisten merawat leher dan tubuhnya mampu menikmati hari-hari tua dengan penuh semangat, tanpa harus bergantung pada obat-obatan atau kunjungan rutin ke rumah sakit. Mereka yang dulu merasa lelah, mudah lupa, atau bahkan putus asa, kini bisa tersenyum dan menjalani hari dengan penuh harapan. Ingatlah, tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam semalam. Tubuh Anda adalah sahabat setia yang selalu memberi sinyal, menunggu Anda untuk mendengarkan dan merawatnya. Setiap kali Anda melakukan peregangan leher, menarik napas dalam-dalam, atau sekadar memperbaiki postur saat duduk, Anda sedang menanam benih kesehatan untuk masa depan. Jangan remehkan kekuatan kebiasaan kecil, karena dari situlah keajaiban bermula. Saya ingin Anda menutup mata sejenak, rasakan detak jantung Anda, dan bayangkan tubuh Anda berterima kasih atas perhatian yang Anda berikan malam ini. Biarkan suara saya menjadi pengingat lembut bahwa Anda layak untuk sehat, bahagia, dan menikmati hidup sepenuhnya. Jika suatu saat Anda merasa lelah atau ingin menyerah, ingatlah kisah-kisah yang telah saya bagikan, bahwa perubahan itu mungkin, dan Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Sekarang, biarkan malam memeluk Anda dengan keheningan yang menenangkan. Tarik napas perlahan, hembuskan dengan lembut, dan biarkan tubuh Anda beristirahat. Esok pagi,
Mulailah hari dengan satu langkah kecil. Sentuh leher Anda, ucapkan terima kasih, dan lanjutkan perjalanan menuju hidup yang lebih sehat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan semoga malam Anda penuh kedamaian. Akhir skrip, selamat malam.